Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Muhammad Hafidhi Mimi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Kota Bandung dengan NIM 8602022606. Pada praktikum kali ini saya akan melakukan sebuah pengamatan terhadap ekosistem darat buatan maupun ekosistem darat alami. Adapun tujuan dari praktikum kali ini yaitu untuk mengidentifikasi komponen biotik dan abiotik dari ekosistem darat buatan dan ekosistem darat alami. Adapun bahan-bahan yang saya gunakan yaitu alat tulis, LKP, dan juga lingkungan sekitar. Langsung saja kita mulai praktikum kali ini. Mari ikuti saya. Pengamatan pertama dilakukan pada ekosistem darat alami, yaitu area hutan kecil dan lahan liar yang berada di sekitar rumah. Pada ekosistem alami ini, terdapat berbagai komponen abiotik, yaitu komponen tak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup di dalamnya. Komponen abiotik yang saya amati antara lain cahaya matahari, suhu udara, kelembapan, tanah, udara, dan angin. Cahaya matahari berperan penting sebagai sumber energi utama bagi tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Suhu udara di lokasi pengamatan terasa cukup sejuk dengan kelembapan yang relatif tinggi. Jenis tanah pada lokasi pengamatan berupa tanah humus berwarna coklat gelap yang cukup lembab dan banyak ditutupi serasah daun tumbuhan liar. Selain komponen abiotik, terdapat juga komponen biotik atau makhluk hidup yang membentuk ekosistem alami tersebut. Pada pengamatan ini, saya juga menemukan berbagai jenis hewan kecil, di antaranya lalat lentera hitam, tonggeret, belalang daun berwarna coklat, siput kecil, dan kupu-kupu. Hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen dalam ekosistem karena memanfaatkan tumbuhan atau organisme lain. Selanjutnya, pengamatan dilakukan pada ekosistem darat buatan, yaitu mini greenhouse, tanaman sukulen, dan kaktus. Ekosistem ini termasuk ekosistem buatan karena dibuat, diatur, dan dirawat oleh manusia. Greenhouse ini menggunakan plastik UV sebagai pelindung dan memiliki pengaturan sirkulasi udara agar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Komponen abiotik yang terdapat pada greenhouse ini antara lain cahaya matahari, udara, suhu air media tanam, pot tanaman, rak kayu, dan plastik UV. Cahaya matahari masuk melalui plastik UV dan membantu proses fotosintesis tanaman. Sementara itu, sirkulasi udara dijaga agar kondisi greenhouse tidak terlalu lembab. Adapun komponen biotik yang terdapat pada greenhouse ini antara lain tanaman sukulen, tanaman kaktus, lumut pada media tanam, tanaman liar kecil, semut, dan beberapa organisme kecil lainnya. Pada beberapa bagian media tanam terlihat adanya lumut yang tumbuh akibat kondisi media yang cukup lembab. Selain itu, ditemukan juga bekas kotoran siput atau bekicot yang menunjukkan bahwa organisme tersebut pernah berada di area greenhouse ini. Mikroorganisme tanah juga berperan sebagai pengurai yang membantu menjaga kesuburan media tanam. Berdasarkan hasil pengamatan, dapat diketahui bahwa baik ekosistem alami maupun ekosistem buatan sama-sama memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Perbedaannya terletak pada campur tangan manusia, di mana ekosistem alami terbentuk secara alami, sedangkan ekosistem buatan dibuat dan dikelola oleh manusia. Baik, kesimpulan pada praktikum kali ini adalah setiap ekosistem, baik ekosistem buatan maupun ekosistem alami, memiliki komponen biotik dan abiotik yang saling berinteraksi. Ekosistem darat buatan dan ekosistem darat alami memiliki karakteristik yang berbeda. Namun keduanya tetap membangun sebuah keseimbangan lingkungan. Mungkin cukup sekian praktikum yang dapat saya sampaikan kali ini. Terima kasih banyak telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.